Kami dari kelompok 6 kelas PGMI 5C akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD atau MI. Untuk materi yang pertama ialah pengertian dari media pembelajaran. Sebelumnya, dalam belajar kita pasti pernah mengalami rasa bosan kan? Kemudian, saat guru atau dosen kita menerangkan materi, kita tidak dapat mengambil banyak dari apa yang disampaikan. Atau mungkin kita pernah menggunakan media pembelajaran, tapi kita merasa belum maksimal. Atau saat memberikan penjelasan merasa tidak terstruktur gitu. Maka media pembelajaran ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Di sini pengertian media ialah alat yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga dapat membuat pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Media juga dapat diartikan sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan pembelajaran itu pada dasarnya ialah interaksi pendidik dan peserta didik. Jadi semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, maka akan semakin efektif pula kegiatan yang dilakukan. Di sini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini ialah alat bantu yang berisikan materi pelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar, sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik perhatian peserta didik. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Menurut MC Cohn, dalam bukunya Audiovisual Aids Through Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Fungsi yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi intrinsik bagi pembelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat menjelaskan hal itu. Fungsi yang keempat yaitu memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui media. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Sedangkan menurut Rountree mengemukakan 6 fungsi belajar. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respons siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang terakhir, menggalakkan latihan yang serasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi siswa dengan guru sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat yang lebih rinci, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama ada penyampaian materi, pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, ada media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, menumbuhkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, selain beberapa manfaat media yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, seperti yang di atas tadi saya jelaskan, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis yang lain. Manfaat
praktis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, ada media pembelajaran dapat memperjelas penyajian dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi media pembelajaran IPS DSG atau DMI. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang sangat penting adalah metode pengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, motivasi, juga rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Seperti yang telah banyak kita temukan bahwa gaya dan media yang digunakan saat proses belajar mengajar yang kurang disukai oleh siswa akan berpengaruh pada tinggi rendahnya minat belajar siswa. Media merupakan salah satu yang berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar, terkhusus dalam pembelajaran IPS DMI. Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan para siswa bisa lebih memahami mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan hal yang menunjang dalam proses belajar. Alhamdulillah, materi sudah dijelaskan. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham materi hari ini yang kita jelaskan, teman-teman bisa ditanyakan. Lanjut diskusi yang ada di grup WA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.